Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap semua kita dalam keadaan baik-baik, diberkati, dan yang sudah mengenal Tuhan kiranya bisa terus bertumbuh, mengarah kepada kesempurnaan iman sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Bagi yang belum kenal Tuhan, kami juga berdoa buat Anda semua supaya lewat tayangan-tayangan yang kami bisa bagikan, kami bisa share, baik itu khotbah maupun juga kesaksian-kesaksian ataupun tayangan-tayangan lain, kiranya itu bisa menjadi pencerahan buat teman-teman, bisa menolong bagi Bapak Ibu yang ada di dalam persimpangan, yang mungkin sedang mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena di dalam hidup ini kita penting sekali untuk mengenal Tuhan yang benar. Sebab kita tahu bersama-sama dari Taman Eden bahwa iblis datang dan merusak kehidupan manusia. Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman kepada Adam dan Hawa, "Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati." Iblis datang dan mengacaukan, menyesatkan manusia. Iblis berkata, "Makan saja, jangan dengarkan Tuhanmu. Makan saja." Akhirnya manusia terjebak dengan tipuan. Manusia terjebak dengan berita hoax. Manusia terjebak dengan penyesatan. Oleh sebab itu berhati-hati teman-teman agar imanmu jangan sampai tersesat. Karena iblis adalah pribadi yang jahat. Dia datang dengan segala tipu daya untuk membuat manusia tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dan yang sangat disayangkan, manusia pada waktu itu lebih mendengarkan iblis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka memakan buah itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata jangan makan buah itu. Tetapi iblis berkata makan saja. Nah, manusia disesatkan. Manusia mendengarkan perkataan iblis. Itu sebabnya manusia menjadi hambanya setan, hambanya iblis. Dan itu berlanjut, berkesinambungan, sampai kepada saat ini, bahkan sampai kepada akhir zaman. Karena manusia ada di dalam perhambaan dosa. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saya bisa memberikan penjelasan yang mutlak kepada kita, dan itu tidak bisa dibantah, di mana iblis, ya, di mana manusia sampai saat ini, sejak dari kecil manusia sudah pandai berbohong. Kok bisa begitu? Kenapa manusia pandai berbohong? Karena manusia dikuasai setan. Manusia diikat sama setan. Manusia diperbudak sama setan. Manusia dikendalikan sama setan. Oleh sebab itu, menjadi doa kami buat siapapun Anda, supaya lewat tayangan-tayangan yang kami bagikan, kami hadirkan, kiranya mencerahkan, membuat kita memahami rancangan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia supaya kita dibebaskan, diputuskan dari tangan iblis, dimerdekakan. Oleh sebab itu, teman-teman, sebelum terlambat, bagi Anda yang belum kenal Tuhan, bagi Anda yang belum terima Tuhan Yesus, cepat-cepat mengambil sebuah keputusan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan
di mana narasumber yang pernah hadir beberapa waktu yang lalu, yang saya pernah janjikan bahwa akan menyampaikan kisah selanjutnya, bagaimana hidupnya yang dulunya tidak mengenal Tuhan, yaitu dengan iman yang berbeda, yang bertentangan dengan iman yang ada di dalam Alkitab, yaitu karena ibu ini adalah seorang yang berlatar belakang Muslim, seorang Muslimah, dan kehidupan keagamaannya cukup kental dan cukup taat, dan cenderung dibilang fanatik. Bahkan hal-hal itu ditunjukkan lewat ekspresi kepada keluarganya. Bahkan saat ibu narasumber ini mengetahui bahwa suaminya ternyata sudah percaya Tuhan Yesus, maka narasumber Ibu Wahyuni ini memutuskan untuk mau menceraikan suaminya. Ya, itu karena apa? Karena ibu ini saking fanatik, saking cinta kepada agamanya. Nah, bagaimana kuasa Tuhan bekerja? Beberapa waktu yang lalu sudah diceritakan dan kita semuanya sudah dengarkan kesaksian daripada Ibu Wahyuni, dan pada malam hari ini beliau akan menceritakan lebih lengkap lagi bagaimana setelah beliau percaya Tuhan Yesus, mereka satu keluarga 21 kali pindah tempat, ya. Dari satu tempat, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Kenapa? Karena mau dianiaya, ya. Karena mereka tidak diterima, karena mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang cukup menyedihkan secara manusiawi. Tetapi secara kebenaran, secara spiritual, ini adalah merupakan penggenapan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, kamu jangan heran karena ia sudah membenci aku. Jikalau kamu ditolak oleh dunia ini, kamu jangan kaget karena dunia sudah menolak aku. Karena dunia adalah dunia yang jahat, dunia dikuasai setan. Makanya Tuhan Yesus waktu lahir 2000 tahun yang lalu, dunia sudah menolak. Karena dunia menolak, manusia-manusia dikuasai setan pada waktu itu tidak mau buka pintu rumah. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang. Nah, jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang menolak Tuhan. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja, biarkan kebaikan Tuhan turun di dalam kehidupan Anda. Oke? Saya akan segera berdiskusi dengan narasumber. Kita akan mendengarkan kisah hidupnya bagaimana sebanyak 21 kali mereka gotong-gotong, boyong keluarga, anak, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernah dalam waktu 1 hari baru sampai di satu tempat, karena di situ tidak diinginkan kehadiran mereka, karena warga di situ mengetahui bahwa mereka adalah orang murtadin, ya, artinya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Maka dengan segera warga di tempat itu meminta untuk mereka harus keluar dari tempat itu. Dan pada malam hari ini kita akan dengarkan kisahnya. Bu Wahyuni, terima kasih. Matur suwun, Bu. Sudah bersama-sama lagi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak untuk malam hari ini kami mengucap syukur, Pak. Oke, puji Tuhan. Ibu gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Puji Tuhan, luar biasa. Walaupun banyak tantangan ya. Ya, mengikut Tuhan banyak tantangan luar biasa, Pak. Walaupun banyak air mata. Ya. Ibu terima kasih pada malam hari ini Ibu bisa ceritakan kembali lanjutan apa yang Ibu alami setelah percaya Tuhan Yesus. Nah, Ibu bisa mulai dulu. Lalu kan kita karena dibatasi waktu, jadi sempat terpotong ceritanya ya. Dulu kan Ibu setelah percaya Tuhan Yesus kan berkali-kali mau diperkosa waktu itu oleh seseorang ya. Tapi oleh kuasa Tuhan kan itu Tuhan gagalkan terus. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman supaya mereka tahu bagaimana perjuangan Ibu, bagaimana salib yang Ibu tanggung hanya karena satu nama yang sangat berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Ibu ceritakan kepada teman-teman.
Salam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terima kasih untuk malam hari ini diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya pada saat ini. Saya dilahirkan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, dan orang tua saya mendidik saya dengan baik, mengasuh dengan baik, dan pada saat itu saya disekolahkan di SDI, dan saya di sekolahan itu mempelajari dan mendengarkan apa yang dikatakan guru, apa yang ada dalam perkataan guru. Saya masukkan dalam hati dan saya bawa terus kemanapun saya pergi. Kata-kata yang guru katakan, kamu tidak boleh berteman dengan orang Kristen, kamu tidak boleh bermain dengan orang Kristen. Kalau kamu nanti bermain sama orang Kristen, nanti kamu bisa menjadi kafir gitu. Tidak masuk surga. Ya tidak masuk surga gitu, Pak. Dan setelah itu, di saat itu saya dari SD, saya juga cuma satu orang punya teman yang dari Kristen. Dia juga di sekolahan itu juga guru-guru semuanya bilang, kamu kalau di sini tidak boleh memelihara anjing. Anjing itu harus kamu buang. Tetapi teman ini berulang kali bohong sama Bapak Ibu guru bahwa dia berkata, saya sudah membuang anjing itu. Padahal teman saya ini tidak membuang anjing. Anjingnya masih dipelihara di rumah. Gitu. Apa alasannya kok disuruh untuk tidak boleh pelihara anjing? Karena Bapak Ibu guru bilang, nanti kalau memelihara anjing lari kemana-mana, kena orang yang beragama nanti bisa najis gitu, Pak. Beragama itu maksudnya Islam ya? Ya, Islam, Pak. Kalau dibilang SDI berarti Sekolah Dasar Islam. Iya. Ya, jadi ibu ini dulu dididik di Sekolah Dasar Islam SDI. Oke. Nah, penjelasan apa yang ibu pahami sampai kalau bersentuhan sama orang Islam itu menjadi najis atau dan lain-lain sebagainya, sehingga orang yang istilahnya pelihara anjing kok anjingnya harus disingkirkan atau mungkin harus dimatiin, seperti itu. Apa yang ibu pahami tentang itu? Ya, Bapak Ibu guru bilang, makanya kamu tidak boleh memelihara anjing gitu, anjingnya dibuang aja. Nah, di saat itu kalau kepegang najis gitu, Pak, harus wudhu berulang kali gitu supaya najisnya hilang gitu. Nah, setelah itu di saat saya bekerja pun saya juga punya satu teman, juga dia Kristen, hanya satu teman. Kalau di kerjaan di situ dia suka sekali membaca firman, walaupun jam istirahat teman itu tidak pernah seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu pada baca firman, pada makan, tetapi teman ini enggak. Dia malah di situ. Sebentar teman-teman ya, ini kelihatannya suara kita ada gangguan, sebentar ya. Ya, sebentar. Ya. Oke, tes. Ya, tes. Oke, ya lanjut Bu, lanjut. Nah, di waktu saya kerja di pabrik, di situ teman saya itu cuma satu, Pak, yang beragama Kristen. Nah, di situ teman saya kalau jam istirahat dia itu nggak seperti teman yang lainnya. Yang lain pada makan, pada istirahat. Teman ini nggak, dia baca Alkitab. Nah, saya tanya, namanya Marini, Pak. Loh, Mbak Marini, kenapa kamu kalau jam istirahat nggak makan, nggak istirahat, tidur apa gimana? Kok nggak seperti teman-teman yang lain? Tetapi kamu kok membawa
buku, saya gitu. Kamu Iya. kok membaca ini? Lah teman saya bilang, ini kitab saya. Saya suka membaca gitu. Lah singkat cerita itu saya juga nggak tahu ya Pak ya, yang dibawa apa, teman cuma bilang ini buku yang kitab saya gitu. Singkat cerita, saya mengenal seorang laki-laki yang sekarang menjadi suami saya. Saya melihat dia bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi imam untuk saya. Saya kenal, tidak pacaran Pak. Saya kenal berapa bulan, kami terus menikah. Nah di saat itu saya menikah di keyakinan saya yang dulu. Saya setelah menikah, saya nggak tahu. Setelah kami punya anak, baru kurang lebih 3 bulan. Ternyata suami itu dulu kerja di proyek Pak gitu. Jadi pelaksana. Di sana suami membawa bungkusan gitu Pak. Lah membawa bungkusan hitam, saya tuh nggak tahu. Bungkusan apa yang dibawa oleh suami. Iya. Karena suami jarang pulang Pak. Kalau pulang sebentar, mimpin sholat, terus pergi lagi, berangkat, lembur gitu. Lah ini hari Minggu, suami berangkat juga. Tetapi di saat berangkat, pulang, suami membawa bungkusan plastik hitam gitu Pak. Membawa bungkusan plastik hitam. Di saat itu, saya itu tidak curiga. Di saat berangkat, pulang, saya nggak curiga. Tapi lama-lama saya curiga dan saya tidak bertanya. Pertama kali saya nggak bertanya, lama-lama saya curiga, saya tanya sama suami, ya sebetulnya di dalam bungkusan plastik hitam ini apa? Saya bilang gitu. Nah, suami bilang, ini telesan baju untuk kerja saya di sana. Tetapi di saat suami bilang gitu, saya itu nggak curiga Pak. Saya nggak curiga, suami berangkat, pulang, bungkusan itu dibawa. Tapi lama-lama saya kok curiga dan saya pengen tahu, saya pengen ngerti sebetulnya di dalam bungkusan itu apa. Lah di saat suami mau berangkat, hari Minggu juga berangkat Pak, nggak ada liburnya, hari Minggu berangkat, bungkusan itu ditaruh di atas lemari kayak tempat hiasan bobet itu Pak. Lah setelah itu saya ingin tahu apa yang ada dalam bungkusan plastik itu. Di saat suami mau berangkat, suami ke belakang, saya memberanikan diri ngambil bungkusan plastik tadi yang di atas lemari itu tadi Pak. Setelah saya ambil, saya memberanikan diri, saya buka apa isinya. Setelah saya buka, begitu saya kaget Pak. Kok bungkusan ini kalau memang telesan, kok ini dipegang itu keras gitu Pak, nggak empuk. Kalau baju tang pegang empuk gitu Pak. Akhirnya saya buka, dari plastiknya saya buka lagi, dalamnya itu ada bungkusan lagi Pak, dibungkus koran gitu. Tebal bungkusannya. Ya bungkusannya tebal gitu. Tidak hanya sekali 2 kali, banyak Pak. Saya buka kok masih ada lagi, saya buka masih ada lagi. Setelah saya buka yang terakhir, di saat itu saya kaget Pak. Di saat saya buka yang terakhir, di situ saya melihat kalau saya bilang ya kayak buku gitu Pak. Di situ ada tulisannya Alkitab. Setelah saya membuka dan saya melihat itu, saya marah gitu Pak sama suami. Saya marah dan saya bilang, di saat suami keluar dari kamar mandi, saya bilang, ternyata kamu membohongi aku. Ternyata kamu menikah dengan aku, kamu tidak jujur. Kenapa kamu bohong? Seandainya kamu bilang jujur, pasti aku nggak menikah dengan kamu, saya bilang gitu. Setelah itu suami nggak marah gitu Pak. Suami cuma bilang, maaf sebelum aku mengenal kamu, terlebih dahulu aku mengenal Yesus gitu. Nah dalam hati ini bertanya Pak, sebetulnya Yesus itu siapa? Karena dari kecil saya memang tidak pernah mendengarkan kata-kata Yesus, gitu. Setelah itu saya bilang, Yesus itu siapa? Aku ini istrimu. Kenapa
aku ini di nomor sekian kan. Iya, iya. Kamu lebih mementingkan nama Yesus. Iya. Sebetulnya Yesus ini siapa? Setelah itu suami juga berangkat dan saya setiap hari berantem terus. Saya berantem sama suami. Saya bilang sama suami, saya nggak rela kalau anak saya ini nanti ikut kamu ke gereja. Saya tidak izinkan kamu ke gereja. Tetapi di saat saya tidak mengizinkan suami ke gereja, suami juga nggak berangkat gitu. Suami tetap di rumah. Ya wis, kalau aku tidak diizinkan ke gereja, enggak apa-apa, aku tak di rumah. Tetapi di saat saya melarang suami, kenapa suami tidak marah gitu, Pak? Iya. Suami tidak marah, tetapi suami ya wis gitu, enggak apa-apa, aku di rumah gitu. Tetapi lama-lama di saat saya melarang suami, suami juga mengasihi gitu, Pak. Enggak marah, enggak apa. Lama-lama di saat saya sholat maghrib, di saat saya sholat isya, saya mendengar dengan jelas, Pak. Ada suara ibarat ambil buka. Tetapi di saat saya mendengarkan kata-kata itu, saya tidak merespon. Saya, ini sebetulnya suara siapa? Kok suruh ambil buka bukunya suami gitu. Dan saya, bagaimana saya membuka, bagaimana saya mengambil, sedangkan memegang aja enggak boleh. Haram. Iya, hukumnya haram gitu, Pak, enggak boleh, apalagi membuka. Kalau membuka berarti kan juga membaca gitu, Pak. Akhirnya suara itu muncul terus di saat saya itu sholat, Pak. Muncul terus, saya tidak mendengarkan. Dengar di telinga? Iya, di telinga kanan gitu, Pak. Saya mendengarkan itu, akhirnya suara itu datang terus gitu. Suara itu datang terus, dulu saya belum ngerti, saya belum tahu kalau ternyata itu Roh Kudus, Pak. Iya, iya. Setelah saya mendengar suara itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil buku itu, dan saya membaca buku itu, dan saya tidak bilang sama suami kalau saya sudah membaca kitabnya suami. Akhirnya saya baca dari pertama kali saya buka dari Yohanes, Pak. Jalan keselamatan itu, Pak. Jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, itu. Setelah itu di saat saya buka itu, dalam hati ini sebenarnya siapa? Kata-kata Yesus apa yang dikatakan suami gitu. Akhirnya saya, oh ya, apa benar ini Tuhannya yang disembah suami, saya gitu. Akhirnya setelah itu saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai selesai. Saya tidak bilang sama suami, saya dalam hati ini, kenapa di saat suami saya larang, suami tidak pernah marah. Tetapi saya kok sama suami kok begitu kasar gitu, Pak. Akhirnya saya bilang sama suami, ya, kalau kamu mau ke gereja silahkan. Kamu mau ke gereja menyembah Tuhanmu silahkan, saya enggak marah lagi. Akhirnya saya mengizinkan suami ke gereja. Di situ suami memimpin ibadah pada ibadah remaja hari Rabu. Setelah itu saya izinkan, suami sukacita. Terima kasih kalau saya diizinkan untuk ibadah di gereja, saya diizinkan untuk ibadah menyembah Tuhanku. Saya terima kasih. Tetapi setelah itu saya membiarkan suami pergi ke gereja sendiri. Lama-lama akhirnya di saat saya membaca, saya menemukan kata-kata Yesus. Saya menemukan di saat saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dalam hati ini sejahtera, Pak. Dalam hati ini sukacita gitu. Rasanya tenang gitu, Pak. Berbeda dengan di iman sebelumnya. Iya, Pak. Tidak merasakan apa-apa begitu. Iya. Di saat saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, suami enggak tak kasih tahu,
Saya suka sekali gitu membaca itu. Lama-lama saya setelah mengizinkan suami, hari Minggu suami juga berangkat ke gereja. Akhirnya di saat saya setelah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dalam hati ini sukacita. Dan tiba-tiba saya itu rindu, Pak. Rindu pengen pergi ke gereja. Saya bilang sama suami, ya, kok saya rindu untuk pergi ke gereja. Kira-kira boleh ndak? Kira-kira diizinkan ndak? Setelah suami mendengar, suami senang, suami sukacita, dan saya diajak ke gereja sama anak. Di situ minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan sampai kelima, Pak, saya ikut ke gereja bersama anak. Tetapi saya masih menolak gitu, Pak. Saya tinggal di luar, nggak berani masuk gitu. Saya nunggu di luar sampai ibadah selesai. Setelah minggu kelima, di situ ada suara masuk gitu. Dengar suara lagi? Iya, dengar suara lagi, suruh masuk. Masuk ke dalam gereja? Masuk dalam gereja gitu, Pak. Setelah saya memberanikan diri, saya bilang sama suami, ya kok aku pengen masuk ke gereja. Kira-kira gimana, boleh nggak? Tata caranya ibadah gimana? Akhirnya suami cerita, tata caranya ibadah di gereja gimana. Saya memberanikan diri, saya masuk ke gereja. Setelah saya masuk ke gereja, di situ saya mendengarkan kata-kata Yesus berulang kali gitu. Dalam hati ini ternyata Yesus yang disembah suami, yang suami pernah bilang, sebelum aku mengenal kamu, aku mengenal Yesus. Ternyata Yesus Tuhannya orang Kristen, saya gitu. Setelah saya sudah berani masuk gereja, saya setiap hari ikut suami ke gereja bersama anak. Di situ orang tua bilang, setiap hari Minggu kenapa kamu itu pergi terus? Kenapa kamu tidak di rumah? Kenapa kamu foya-foya, ibaratnya hari Minggu kok jalan-jalan terus? Karena saya tidak memberitahu orang tua, Pak. Saya nggak berani gitu. Setelah itu tidak memberitahu orang tua kalau sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, belum berani itu, Pak. Belum berani. Akhirnya saya setiap hari Minggu pergi. Di situ lama-lama dalam hati ini ada suara, Pak. Tuhan bicara gitu. Kenapa di saat kamu ke gereja, kamu tidak mengakui aku di hadapan manusia? Malaikat di surga juga tidak akan mengakui. Bapa di surga juga tidak mengakui. Akhirnya dalam diri ini, aku harus berani, aku harus memberanikan diri untuk bilang ke orang tua. Kalau kami hari Minggu itu bukan main, bukan foya-foya, tetapi kami pergi ke gereja. Akhirnya saya cerita sama orang tua, saya cerita sama ayah, sama ibu saya. Di saat saya cerita, bapak saya bilang, kamu ini apa nggak tahu bahwa orang Kristen itu berdoanya, sembahyangnya itu menyembah patung. Apa kamu nggak tahu? Patung disembah itu nggak boleh. Apalagi kalau orang Kristen meninggal, pasti akan dipantek. Nah, di saat kata-kata orang tua gitu, saya nggak tahu dari kecil, Pak. Dari kecil saya nggak tahu, sampai menikah nggak tahu kalau orang Kristen itu kalau meninggal, ternyata apa yang dikatakan orang tua, ternyata orang Kristen meninggal itu nggak disalib, nggak dipantek gitu, Pak. Karena kata-kata orang tua, kalau kamu meninggal nanti dipantek, disalib gitu. Nah, orang tua dapat pemahaman itu dari siapa? Kurang tahu ya, Pak. Dari nenek dari nenek Islam semua gitu, Pak. Pasti dari didikan doktrinnya, bahwa orang Kristen itu kalau mati dipantek. Iya, Pak. Jadi memang itulah ya bahayanya kalau orang itu cuma kata orang lain, tapi tidak mempelajari yang sebenarnya. Seperti itu kan? Iya, Pak. Nah, Ibu Wahyuni kan mempelajari sendiri. Injil ternyata begitu baca ada sukacita yang luar biasa gitu loh.
Ya, Berbeda sukacita, dengan Pak. di dalam iman sebelumnya kan? Ya, Artinya perasaan sukacita itu tidak pernah ada waktu ibu di iman yang sebelumnya. ya di keyakinan yang dulu, Pak. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu saya cuma diam, orang tua bilang nanti kamu mati di pantai. Saya memang enggak tahu orang meninggal orang Kristen gimana, enggak tahu, karena orang keyakinan saya yang dulu meninggal dikafani gitu, Pak. Dikafani semua, enggak ada yang pakai peti, enggak ada pakai jas, enggak ada. Lah setelah saya memberitahu orang tua marah. Saya disuruh pergi sama orang tua. Diusir. Ya, saya diusir. Di saat itu orang tua bilang, karena orang tua mengira bahwa saya mengikut Yesus, saya mengikut agama suami. Orang tua bilang, kalau kamu mengikut suamimu ke gereja, silakan. Tetapi kamu tidak boleh menginjakkan rumah ini lagi. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kamu harus pilih. Mau milih orang tuamu yang mendidik kamu, apa suamimu? Kamu silakan. Tetapi kamu jangan injakkan rumah ini lagi. Di saat saya mendengar kata-kata orang tua gitu, di saat itu saya menangis, Pak. Di saat saya menangis, saya sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya suami sudah jalan. Di dalam hati ini ada suara, ikut suami. Ikut suami gitu. Akhirnya saya ikut suami. Saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa baju di badan. Setelah saya ikut suami, di situ, oh Tuhan, ternyata salib yang dikatakan orang-orang ternyata enggak salib secara lisan. Ternyata salib yang dikatakan di keyakinan saya yang dulu, ternyata salib adalah mengikut Tuhan, harus memikul salib. Amin. Di saat itu saya mulai mengerti, saya mempelajari ikut Tuhan Yesus. Di saat saya mengikut Tuhan Yesus, saya bertempat tinggal di situ. Di saat saya bertempat tinggal di tempat kelahiran saya, di situ teman di situ suami punya teman banyak, setiap hari banyak teman di situ berkumpul, beberapa orang, ada 3 orang, 4 orang. Ternyata di saat suami di rumah banyak teman itu, mereka berniat jahat gitu, Pak. Berniat jahat untuk memperkosa, jahati kami, Pak, gitu. Dia selalu di saat berbuat, ibaratnya dia bicara, aku suka sama kamu, beberapa orang, saya bilang, di saat kamu bilang gitu, kamu nanti tak bilang ke istrimu, kamu nanti tak bilang ke suami saya. Itu temannya yang 3 orang nggak berani, Pak. Tetapi ada 1 orang. Ibu ngancam mereka, kalau kamu ganggu sama ibu mau laporin ke istrinya gitu. Iya. Jadi teman suami ini sudah berkeluarga gitu, Pak. Beberapa orang gitu, di saat saya bilang gitu, mereka takut gitu, nggak berani macam-macam sama saya gitu. Tetapi ada 1 teman dari suami, dia itu nekat. Kamu nggak bisa ngancam saya. Di saat kamu ngomong gitu, saya malah lebih nekat. Apa kamu di saat kamu ikut suami, kamu ikut ke keyakinan suami, kamu dikasih apa? Kamu seandainya jadi istri saya, nanti kamu tak beli ke perhiasan, kamu tak beli ke kalung gitu. Saya bilang, maaf Pak, saya sudah punya suami, saya sudah punya anak, saya nggak mungkin mengkhianati suami saya. Saya bilang gitu. Tetapi orang ini nekat.
Orang Jawa katakan Pak, dia bilang begini, cinta ditolak, dukun bertindak gitu Pak. Kamu nggak bisa menolak saya. Di saat kamu menolak saya tambah nekat. Kamu tak dukun kayak gitu. Tetapi di saat orang itu ngomong tak dukun ke, di dalam hati ini kok ada tenang gitu Pak. Ibaratnya jangan takut gitu. Jangan takut. Setelah itu saya bilang beberapa kali menolak orang ini, dia semakin nekat gitu. Di saat dia mau berbuat jahat, suami diajak ke rumahnya, dia setelah suami ke rumah orangnya, suami masih di situ, orangnya datang ke rumah, berulang kali dia datang ke rumah, tetapi pada hari itu Pak, orang ini nekat gitu. Dan saya sudah ketakutan gitu Pak. Karena pintu sudah ditutup semua, pintu depan, pintu belakang tutup semua. Di saat pintu sudah ditutup semua, saya ini seperti nggak ada jalan lagi gitu Pak. Seperti saya itu saya nggak bisa berkata-kata gitu. Akhirnya saya menangis, saya bilang, maaf Pak, saya sudah punya suami, saya sudah punya anak. Saya tidak mungkin mengkhianati suami saya. Saya nggak mungkin mengkhianati suami saya, Pak. Walaupun suami saya tidak melihat, tetapi Tuhan melihat, saya bilang gitu. Orang ini berkata, mumpung kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Orang itu bilang gitu. Akhirnya setelah itu pintu ditutup semua, saya sudah ketakutan. Saya saat itu tidak pernah menyebut nama Yesus itu dengan sungguh-sungguh, Pak. Hanya saya membaca Alkitab, tetapi saya belum mengenal gimana pribadi Tuhan Yesus, saya belum mengerti gitu. Karena saya baru mengenal Tuhan. Di saat itu, pertama kali saya memanggil Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat itu, saya seperti nggak ada jalan lagi. Saya teriak, Pak, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong saya sudah nggak bisa apa-apa, tolong saya Tuhan, tolong saya. Akhirnya di saat saya bilang tolong saya, tiba-tiba karena di belakang rumah itu ada lapangan sepak bola, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Di saat saya berteriak gitu, di belakang rumah itu ada lapangan sepak bola. Biasanya di situ jam 3, jam 4 ada remaja, ada bapak-bapak yang main sepak bola di lapangan situ. Tetapi luar biasa di saat saya meminta pertolongan Tuhan, di saat saya teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba itu sekitar jam 12-an, jam 12 siang. Di situ tiba-tiba ada seperti saya mendengar ada suara kuda gitu, Pak. Ada suara kuda seperti tentara Aram waktu ada dua orang kusta jalan gitu. Suara keras gitu. Tiba-tiba orang ini ketakutan gitu, Pak. Orang ini ternyata di saat saya mendengar, ternyata orang ini juga mendengar. Ada keramaian gitu. Akhirnya dia lari, dia keluar, dia pulang. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di saat saya meminta pertolongan Tuhan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Hanya saya tidak mengalami apa-apa, tetapi setelah orangnya pulang, suami masih di rumah orangnya datang lagi ke rumah, dia membawa celurit, dan setelah itu celurit itu sudah ditaruh di leher saya. Ditaruh di leher saya, dia bilang, kalau kamu bicara sama suamimu, kalau kamu bicara sama orang tuamu, kalau kamu bicara sama orang-orang di sekeliling sini, nanti kamu saya bunuh. Orang itu bilang gitu, saya hanya menangis.
Akhirnya karena saya setiap hari juga melihat orangnya gitu. Setiap hari orang ini keliling rumah, dari pintu depan kelihatan rumahnya, dari pintu belakang kelihatan rumahnya. Karena Mungkin Ibu bisa ceritakan kenapa orang ini kok terus mengejar Ibu dan ingin memperkosa gitu loh, ingin tidur sama Ibu. Apa yang menjadi dasar yang ada di dalam hati orang itu, yang Ibu pahami pada waktu itu? karena orangnya bilang gini, Pak, kamu saya beristri nggak mau, tetapi kenapa kamu menikah dengan suamimu? Kamu diajak pergi ke gereja, kamu sembahyang di Tuhane orang Kristen, kamu sembahyang di Tuhannya suamimu. Kenapa kamu nggak mau menikah dengan saya gitu? Memang sebelumnya, sebelum Ibu menikah dengan suami, dia sudah ajak menikah belum? Sebelumnya? Sebelumnya ya belum, Pak, gitu. Cuma orang ini gimana ya, Pak ya? Sudah lama kenal sama suami gitu, Pak. Ya, jadi artinya dasar dia mau melakukan itu karena Ibu percaya Tuhan Yesus. Iya. Oh, jadi kebencian itulah yang muncul di dalam hatinya. Iya gitu, Pak. Oke. Jadi memang menarik sekali ya. Orang kalau logikanya tidak jalan, artinya mereka menganggap perbuatan jahat seperti itu menjadi sesuatu yang tidak masalah. Yang penting jangan pindah agama. Ya, artinya mau berzina, perkosa istri orang, mau apa, bagi mereka itu dianggap tidak ada masalah. Nah, ini yang sesuatu yang kita kalau di dalam perjalanan iman kita, kalau kita logika kita tidak pakai, akhirnya kita terjebak dengan hal-hal seperti itu, ya. Kita seharusnya berpikiran lebih jernih, ya. Orang artinya mau beralih imannya, itu kan hak asasi manusia. Bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Apalagi orang yang mau melakukan ini kan mengatasnamakan agama, ya. Seharusnya kalau mengatasnamakan agama, tindakan pun juga harus benar. Tindakan pun juga harus lurus. Tindakan pun juga harus mengarah kepada nilai-nilai yang namanya bertuhan. Tapi kalau mau tidur dengan istri orang, ini kan sesuatu yang sangat logika kita pun menjadi buntu kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mau berpikir secara rasional, cuma hanya istilahnya mabok dengan suatu keyakinan, tapi bertindak di luar kewajaran. Nah, oke, Bu. Sekarang Ibu bisa ceritakan, saya dengar Ibu katanya sampai puluhan kali pindah tempat ya? Iya, Pak. Nah, itu Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman, itu mulai kapan itu Ibu berpindah-pindah? Dan apa yang menyebabkan Ibu berpindah-pindah? Di saat saya berumah tangga sama suami, enggak, saat ini saya sudah berumah tangga hampir 25 tahun. Saya berpindah tempat di saat saya... Sudah berapa kali Ibu berpindah tempat? Sudah 21 kali, Pak. 21 kali? Iya. Oh, itu penyebab pindah tempatnya itu kenapa, Ibu? Di tempat di mana saya bertempat tinggal, sering saya mengalami kejadian ibaratnya di saat saya pindah, di situ kami menyerahkan KTP di aparat setempat. Mereka sudah melihat KTP, mereka menolak. Kami baru tinggal 1 bulan, mereka menyuruh kami pergi. Karena KTP-nya sudah Kristen. Sudah gitu. Kristen gitu. Beberapa kali kami mengalami disuruh pindah sini, pindah sana. Secara kedagingan memang saya nggak kuat, Pak. Tetapi di dalam Tuhan memberi kekuatan. Begitu luar biasa gitu, Pak. Jadi baru tinggal 1 bulan, suruh pindah. Disuruh pindah gitu. Kejadian yang paling istilahnya memilukan hati itu pada kejadian yang kapan, Ibu? Di saat itu saya ngobrol sama suami, kita sudah rumah tangga hampir 25 tahun. Di saat kita mengikut Tuhan,
kita belajar bersama, kita mengalami hal-hal yang begitu luar biasa, penolakan-penolakan. Tetapi yang paling luar biasa itu sekitar tahun 2017. 2017. Iya. Kenapa, Bu? Kejadiannya seperti apa? Di saat itu kami bertempat tinggal. Di situ kami bertempat tinggal selama hampir 10 tahun, Pak. Tempat tinggal 10 tahun, kami di situ melayani, kami berdoa, dimanapun kami bertempat tinggal, kami harus kami harus ibadah, kami harus sembahyang. Dan di saat itu, di saat mendengarkan kami puji-pujian, mendengarkan di saat kami berdoa, doa pagi, ternyata orang mendengar dan mereka tidak menyukai karena di kampung itu yang Kristen cuma keluarga kami, Pak. Saya dengan suami. Oh, jadi tinggal di situ sudah 10 tahun. Iya. Tapi yang percaya Tuhan Yesus hanya ibu dan suami. Iya, Pak. Cuma satu keluarga doang. Iya. Yang lain semuanya berarti sama lain agama gitu. Oh, berarti yang percaya Tuhan Yesus atau Kristen itu cuma satu keluarga ya? Iya. Oke. Nah, itu kenapa kok bisa sampai tiba-tiba ibu disuruh pindah dari situ? Nah, di saat itu, Pak, di dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak ada kejadian apa-apa. Kami hidup bermasyarakat, ya biasa gitu. Tetapi di saat tahun kelima dan seterusnya, kami itu dirusoi, Pak. Setiap hari apa yang alat buat kerja kami, apa yang kami punyai secara daging, itu diambil dan kami nggak tahu dari sampai jemuran, sampai apa, itu diambili terus. Di saat diambili, kami juga diem. Dirampas dengan paksa atau diambil secara diam-diam? Diambil secara diam-diam, Pak. Oh, berarti jadi, dicuri? Iya. Oke, terus? Kami nggak tahu dan kami nggak pernah cerita sama tetangga kanan kiri, nggak. Kami simpan dalam hati. Setelah itu hampir 3 tahun kami mengalami itu, kami tetap diam gitu, Pak. Setelah itu, apa yang kami punya, alat untuk kerja, kami mengerjakan permainan anak gitu, Pak. Itu diambil, dirusak. Kami juga masih diam. Di saat itu, di saat kami berdoa secara kedagingan, saya sudah sebenarnya siapa yang tega melakukan ini semua. Di saat kami berdoa bersama anak-anak, bersama suami, di situ Tuhan, sebetulnya siapa yang menyalahi kami? Sebetulnya siapa Tuhan? Tolong Tuhan, beri kekuatan di saat saya bersama keluarga bertempat tinggal di sini. Kalau kami diizinkan Tuhan di sini, pasti Tuhan pelihara kami. Tetapi kalau memang Tuhan, kami harus kebaskan kaki kami pergi dari sini. Tolong Tuhan sendiri yang sediakan tempat tinggal untuk kami. Setelah itu di saat kami berdoa setiap hari, tiba-tiba kami itu melihat dalam roh, saya dan suami melihat di situ ada 5 orang yang berbuat jahat terhadap keluarga kami. 5 orang ini masih saudara semua gitu, Pak. Oh, masih kerabat, masih keluarga. Keluarga. Oh, mereka berlima tuh ya, masih kakak, adik, keluarga, bapak dan saudara gitu. Nah, di saat itu di situ kami depan rumah itu ada air gitu, Pak. Ada air sumber gitu. Jadi setiap hari di saat nyuci, masak, ngambil air itu. Tetapi di saat mereka membenci kekristenan, mereka membenci kami enggak boleh ngambil air itu. Oh. Secara paksa mereka bilang, saya tidak boleh menempati tempat ini. Airnya ditutup, kami nggak boleh ngambil. Airnya kami ngambil di daerah lain, kami harus beli aqua untuk masak. Kami harus pergi ke desa lain untuk mengambil air. Akhirnya kami punya berkat, kami membuat sumur di tempat itu. Walaupun di tempat itu bukan tempat rumah tinggal kami
Di saat kami janji sama orangnya itu dijual, kami sudah membayar, ternyata diminta lagi, enggak boleh. Kami kalau enggak boleh ya biarlah gitu. Di saat kami membuat sumur, kami sudah membuat mlester rumah, kami sudah ngecor bawah, semua sudah kami perbaiki, rumah itu sudah jadi. Rumah sudah dibeli? Iya, orangnya bilang gini, waktu suaminya masih hidup, kami berkumpul gitu, dia bilang rumah ini boleh pelan-pelan kamu beli gitu. Di saat boleh pelan-pelan kamu beli, bayar seberapapun kamu punya, dikasih dulu. Tetapi di saat sudah hampir selesai, ternyata orang ini balik gitu Pak. Balik, akhirnya kami disuruh pergi, kami tidak boleh ngambil air ini. Akhirnya kami, Tuhan tolong kami. Karena mereka menyerang tidak hanya fisik kami Pak. Secara nggak kelihatan mereka juga menjahati kami dengan serangan-serangan yang nggak kelihatan gitu. Akhirnya di saat kami sudah nggak kuat, kita harus kebaskan kaki kita. Kita memang sudah tidak diinginkan di sini, kita harus pergi dari sini. Mereka menjahati dengan pakai dukun begitu, dengan kuasa-kuasa spiritual. Itu malam suro gitu Pak. Kalau maaf kata keyakinan lain dalam kejawen, mereka menggunakan ilmu-ilmu yang enggak kelihatan. Di situ saya itu mengalami perut ini rasanya di ulu hati itu kayak ditusuk gitu. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Kenapa saya mengalami kayak gini? Kalau memang saya dan keluarga harus tinggalkan tempat ini, Tuhan tolong sediakan tempat tinggal untuk kami. Setelah itu beberapa hari kemudian suami juga mengalami hal yang sama yang nggak kelihatan. Di saat suami nyetir, mau pelayanan, mau kemana, di situ suami seperti nggak ada kekuatan gitu. Suami tidak bisa jalan di saat di rumah. Tetapi di saat keluar rumah, suami kuat nyetir gitu Pak, diberi kekuatan untuk pelayanan di luar gitu. Di saat itu suami merasa bahwa tulang ini sudah nggak ada gitu. Suami nggak bisa jalan, kami harus nuntun. Waktu di rumah suami mengalami hal luar biasa. Waktu di luar Tuhan juga bekerja luar biasa, diberi kekuatan untuk nyetir, untuk pelayanan kemana-mana. Nah di saat itu kami di situ mengalami begitu luar biasa. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Karena di situ jalan sudah dipatok Pak di tengah. Kami nggak bisa masuk dengan mobil. Mobil harus kami parkir di jalan. Dipatok di tengah, matoknya itu juga tengah malam gitu. Anak saya yang melihat, anak saya masih kecil saat itu Pak. Malam sekitar jam 11-12 malam gitu. Jalan juga dipatok, akhirnya kami nggak bisa lewat. Berulang kali sudah nggak boleh ambil air, nggak boleh beraktivitas. Sampai anak-anak saya bilang, kalian jangan kemana-mana, kalian di rumah aja. Di saat ayah sama ibu keluar rumah, kalian di rumah aja, jangan kemana-mana. Anak-anak nggak kemana-mana, pintu dikunci semua, jadi anak di rumah. Karena di saat anak keluar itu, anak mengalami ibaratnya ada orang-orang yang jahati gitu Pak. Akhirnya anak saya suruh di dalam rumah, jangan kemana-mana. Suami dan saya juga mengalami hal yang luar biasa. Saat itu ada orang datang ke rumah. Orang itu bilang gini, Pak Petrus, Bu Petrus di sini apa nggak ngerti jalannya itu dipatok. Kenapa Bu Petrus nggak pergi-pergi dari sini? Kami bilang, kalau memang kami harus pergi dari sini,
pasti Tuhan sudah sediakan tempat tinggal untuk kami. Kalau tidak, pasti Tuhan beri kekuatan di saat kami tinggal di kampung ini. Dan orang ini bilang, Pak Petrus, saya minta maaf. Loh, kenapa kamu minta maaf? Saya minta maaf karena saya di saat didatangi kelima orang ini bilang yang ngerusoi Pak Petrus, yang ngerusoi keluarganya Pak Petrus. Orang ini minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk jahati Pak Petrus, tetapi saya nyuruh adik saya untuk membantu matok jalan supaya kami nggak bisa masuk rumah gitu. Akhirnya kami sama orang itu kami bilang gini, Bapak, jenengan tidak matok jalan itu, tetapi Bapak dengan saudarane Bapak, dengan adik Bapak nyuruh orang untuk matok itu. Bapak apa enggak dosa? Bapak apa enggak salah? Dia bilang, saya minta maaf Pak, saya enggak ngerti bahwa orang itu ternyata membuat patok itu untuk Pak Petrus supaya tidak bisa masuk. Akhirnya kami bilang, sebelum kami bilang, orang ini bilang gini Pak, apa Pak Petrus enggak tahu bahwa orang sini itu suka pakai hal-hal yang enggak kelihatan. Dan kami bilang, kalau memang orang-orang ini yang jahati kami pakai hal-hal yang enggak kelihatan, kami enggak ngerti, kami enggak tahu. Tapi Tuhan kami tahu Pak, Yesus kami tahu Pak, apa yang saudara-saudara Bapak lakukan terhadap kami. Tuhan tahu Pak, orang ini meminta maaf, tetapi saudara-saudara yang lain enggak. Setelah itu, ya Tuhan, kami harus pergi dari sini. Kami enggak cerita sama saudara, kami enggak cerita sama siapa aja. Di situ kami pindah rumah. Sebelum kami pindah rumah, 1 hari sebelum itu suami didatangi. Orangnya enggak berani di depan rumah. Tetapi di saat kami lewat depan rumahnya orangnya, orang ini membawa celurit gitu. Membawa celurit, diarahkan ke suami. Setelah itu orang ini bilang, aku nggak izinkan Pak Petrus menempati rumah itu. Aku nggak izinkan Pak Petrus lewat di depan rumahku. Aku nggak izinkan Pak Petrus setiap hari lewat pakai mobil di depan rumahku, aku nggak rela. Akhirnya Pak Petrus bilang, apa salah kami Pak? Kami lewat. Nah memang kami lewat pakai mobil. Memang kami ada nih mobil itu Pak, walaupun tua, itu buat pelayanan kami. Kalau memang kami nggak boleh lewat depan rumah Bapak, ya nggak apa-apa, kami di luar. Setelah itu Pak Petrus bilang, seandainya saya ini belum mengenal Tuhan, pasti jenengan sudah saya balas. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya tidak akan membalas Bapak. Pak Petrus bilang gitu. Akhirnya orang ini takut gitu. Orang ini dredeg, akhirnya dia mundur. Akhirnya Tuhan, kami harus keluar dari sini. Akhirnya kami keluar dari tempat itu, kami harus mengangkut alat itu, karena mobil tidak bisa masuk, kami harus jalan kurang lebih 50 meter, 60 meter, kami nggak bilang sama siapapun, kami bawa barang itu dengan suami, anak-anak, dan kami nggak minta bantuan sama teman-teman, kami nggak minta bantuan sama siapa-siapa. Kami angkati sendiri, dan di saat itu
ada salah satu warga di tempat itu bilang gini, Pak Petrus, jalan ini dipatok. Biar jalan ini dipatok, biar Pak Petrus dan keluarga nggak bisa jalan. Saat ini saya nggak ngurusi patok, karena patok palang ini, di saat ini saya nyari makan aja susah. Apalagi saya harus memikirkan patok. Dan di saat itu saya mendengar, kok dalam diri orang ini tidak ada rasa kasih, nggak ada rasa orang diperlakukan seperti ini, nggak ada rasa empati, nggak ada. Akhirnya ya biar kami diam aja, kami harus pergi dari situ. Akhirnya kami pergi dari situ, luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi apa yang kami alami, saya berpindah-pindah tempat, saya mengikut suami, pelayanan. Di situ Tuhan memberi kekuatan di saat saya mengenal Tuhan, begitu luar biasa. Di saat saya bertempat tinggal sudah berpindah-pindah hampir 21 kali. Itu yang 10 tahun tadi, yang dipatok itu ya? Itu yang 10 tahun. Oke. Yang 10 tahun. Waktu pindah itu ada pengembalian nggak dari yang punya rumah, misalnya sudah buat saluran air, sudah bangun rumah, sudah bayar tanahnya, itu ada pengembalian nggak dari mereka? Kami mendatangi orangnya, Bu, kami harus pindah dari sini karena kami mengalami gini, kami ada penolakan di sini, kami harus pergi dari sini. Kira-kira Ibu monggo mau mengembalikan kami berapa, monggo. Kami enggak menyebutkan nominal, monggo terserah Ibu mau ngasih berapa. Kami sudah bangun rumah ini, kami sudah membuat sumur, kami sudah membuat tower. Silakan Ibu mau ngasih kami berapa, monggo, kami enggak ngarani gitu. Orang ini bilang, maaf Pak, Bu, kami enggak bisa ngasih apa-apa. Akhirnya saya dalam hati ini, ya sudah, saya harus merelakan, walaupun kami di saat membuat itu butuh dana besar Pak. Akhirnya walaupun di dalam kedagingan kami menolak Pak, karena sudah habis uang banyak gitu, keluar gitu. Tetapi di saat Tuhan ngomong, pasti aku akan ganti dengan yang lain. Kamu harus tinggalkan tempat ini. Akhirnya dalam kami saat berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada kami di saat kami mengikut Engkau, beri kekuatan kami Tuhan. Kalau memang semua ini harus aku kasihkan ke orangnya lagi, saya tidak mendapat apa-apa, tolong beri kekuatan Tuhan. Akhirnya saya pindah dari tempat itu Pak. Oke. Jadi teman-teman, kita melihat di sini ya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Seperti yang saya katakan, di dalam hidup ini ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Ya. Pada saat orang berjumpa dengan Tuhan, maka setan itu tidak suka. Setan akan melakukan kejahatan-kejahatan untuk menyiksa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita melihat, sudah mendengar bahwa Ibu Wahyuni ini, dia sudah mengeluarkan dana yang besar, membuat sumur, membeli tanah, membangun rumah, dan lain-lain. Mereka sudah invest dana yang cukup besar. Tetapi kalau kita perhatikan, orang-orang yang dikuasai setan itu tidak punya belas kasihan. Sebetulnya bukan mereka yang jahat, tapi setan yang menguasai orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, maka mereka dikuasai oleh kegelapan. Yang ada di dalam hati mereka hanya kebencian. Tetangga yang membuat patok, yang membuat Ibu Wahyuni dan suaminya, keluarganya tidak bisa lewat di situ. Itu tidak berbelas kasihan sama sekali. Apapun di dalam istilahnya penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Ibu Wahyuni dan keluarganya, bagi mereka justru kalau orang lain semakin menderita,
maka mereka akan semakin senang, ya. Jadi berhati-hatilah teman-teman supaya kita jangan sampai salah beriman. Jangan sampai kita disesatkan, ya. Karena setan ini adalah rajanya penyesat. Setan itu adalah rajanya penyesat. Dia akan membodohi manusia, dia akan mengarahkan manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang tanpa disadari oleh manusia. Ya. Tapi kita melihat orang yang dikuasai oleh kebenaran, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang hidup bersama dengan Tuhan yang benar, mereka punya pengampunan. Ibu Wahyuni dan keluarganya punya pengampunan. Ya sudah, kalau memang kalian tidak kembalikan uang nggak apa-apa. Kalau memang kalian tidak menginginkan kami tinggal di sini nggak masalah, kami pindah. Walaupun itu berat, tapi kami pindah. Orang yang memiliki Tuhan itu selalu belajar untuk mengalah. Orang yang memiliki Tuhan itu selalu belajar untuk rela hati. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat nyata. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Nah, Ibu Wahyuni mungkin pada bagian selanjutnya saya ingin Ibu menceritakan pada saat mana Ibu bertempat tinggal, kan 21 kali pindah tempat nih. Iya. Tinggal dengan jangka waktu yang terpendek. Terpendek 1 bulan, Mbak. 1 bulan? Iya. Oke. Itu di mana, Bu? Maksudnya bagaimana kejadiannya itu cuma 1 bulan? Nggak ada yang yang lebih pendek dari itu? Misalnya baru 2 hari sudah disuruh pindah atau baru 1 hari? Yang 1 hari itu ada, Pak. Nah, itu berarti kan itu yang terpendek. Terpendek. Nah, itu gitu gimana ceritanya tuh? Di situ di salah satu desa, kami masuk di situ. Ya. Di saat kami di desa itu kami sudah mendatangi aparat itu RT RW yang kami tempati, yang mau akan kami tempati. Di situ kami sudah menyerahkan KTP KK untuk data diri untuk aparat tempat itu. Setelah itu selisih 1 hari, kami setelah pindah dari situ kami usung-usung, kami sudah naruh barang di situ, udah selesai semua, udah boyongan gitu. Terus? Akhirnya kami di situ istirahat jam 10, jam 11 malam. Tiba-tiba kami belum tidur, ada orang ketok-ketok pintu gitu. Ketok-ketok pintu dengan keras. Suami membukakan dan ternyata ada kurang lebih 5-6 orang datang ke rumah dan dia bilang, "Pak, jenengan disuruh siapa nempati rumah ini? Jenengan kok bisa masuk sini, siapa yang nyuruh?" Pak Petrus bilang, "Ya kami memang nempati sini." Itu kontrak apa bagaimana rumah itu? Rumah ini kontrak, Pak. Kontrak? Ya. Akhirnya orang ini bilang, "Bapak sama Ibu enggak boleh nempati ini. Bapak harus pergi dari sini." Loh, memangnya kenapa? Kami baru usung-usung, kami baru selesai. Tiba-tiba jenengan datang, ada masalah apa? Akhirnya mereka bilang, "Aku enggak rela bahwa rumah ini ditempati oleh keluarga Ibu sama Bapak. Di sini lebih baik daripada tempati orang Kristen, lebih baik tak taruh rabuk gitu." Apa tuh? Rabuk itu pupuk kandang, Mbak. Oh. Kalau di desa di sana pada memelihara sapi gitu. Nah, akhirnya jadi intinya karena Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, jadi Ibu tidak layak tidak boleh tinggal situ. Ya, tidak diizinkan di situ, Pak. Ya. Akhirnya di situ kami bilang sama orangnya, di situ ada keamanan, ada RT RW dari desa lain datang ke situ. Tiba-tiba kami disuruh pergi. Akhirnya di saat kami ngomong sama orangnya, tiba-tiba kami diizinkan di situ, Pak. Kurang lebih 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun, orangnya yang pernah datang ke rumah waktu itu, dia menjadi RT setelah 1 tahun.
dia datangi lagi, mencari-nyari hal, kesalahan-kesalahan kami yang mereka cari-cari. Kami nggak ngerti apa kesalahan kami. Mereka mencari-cari, akhirnya setelah 1 tahun, jam 5 pagi saat itu, kami sudah tinggal di situ kurang lebih 1 tahun. Mereka tiba-tiba datang ke rumah, ngetok pintu, jam 5 pagi, kami baru doa pagi. Akhirnya Pak Petrus dan saya ditarik, diajak ke kadusnya. Di situ kami dihakimi, kami harus pergi dari situ. Jam 5 pagi? Ya, jam 5 pagi saat itu. Luar biasa. Karena orang yang datang sebelumnya itu dulu dia orang biasa gitu, Pak. Akhirnya dia setelah 1 tahun dia jadi RT gitu. Akhirnya setelah 1 tahun kami disuruh pergi di situ. Pagi-pagi Pak Petrus harus ikut kami. Kemana Pak? Apa salah kami? Gitu. Apa salah kami? Pokoknya Pak Petrus harus ikut. Akhirnya kami ngikut aja, kami jalan. Kami diajak di rumah Pak Kadus. Di situ kami dihakimi, disuruh pergi. Akhirnya kami dengan berat hati, kami memang tidak terima, tapi Tuhan sudah izinkan kami tinggal di situ 1 tahun. Akhirnya kami pergi dari situ, kami tinggal di tempat lain gitu Pak, karena kami sudah nggak diterima di situ. Karena saat itu di tempat itu ada orang yang mengenal Tuhan Pak, 2 orang gitu. Ya, yang terima Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Karena ibu sama suami menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Di saat kami menceritakan, di saat kami menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, ada 2 orang di kampung itu, mereka mengenal Tuhan, mereka pergi ke gereja gitu Pak. Akhirnya kami disuruh pergi dari tempat itu. Ya. Oke, baik. Teman-teman, kita melihat betapa beratnya perjalanan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dunia ini dikuasai si jahat. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 16 ayat 11 atau 13. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka konsekuensinya tekanan dari iblis itu sangat kuat. Iblis akan menggunakan orang-orang yang artinya yang bisa digunakan, sehingga mereka tidak punya belas kasihan sedikit pun. Yang ada di dalam hati mereka hanya kebencian, amarah, iri hati, ingin melakukan hal-hal yang merugikan, ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mengajarkan kasih, pengampunan, dan selalu merangkul, dan selalu ingin menolong orang lain. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Wahyuni yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, maka kami berdoa buat Anda. Silakan buka hatimu kalau Anda sedang mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya, ya. Dan bagi teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus, doa kami kiranya semua kita menjadi dikuatkan, ya, menjadi bertambah imannya, bertambah dalam cinta kita kepada Tuhan. Sekalipun kita harus pikul salib, itu adalah merupakan penyempurnaan, bagian dari kelengkapan senjata-senjata Allah yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Ya, Ibu Wahyuni, terima kasih buat kesaksian Ibu yang luar biasa. Nanti kapan-kapan suami Ibu kami akan hadirkan supaya bisa menceritakan kesaksiannya juga. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu, tetap semangat ya, tetap sukacita. Ya, amin Pak. Setelah mengalami tantangan seperti ini, ada
ada keinginan nggak untuk balik ke iman sebelumnya? Setelah saya mengikut Tuhan, kemanapun Tuhan tuntun kami sekeluarga, Tuhan beri kekuatan, walaupun tantangannya begitu luar biasa. Nah kan ini tidak mudah nih ikut Tuhan Yesus, Bu. Ya, Sangat luar kadang biasa ya Pak. baru satu hari sudah disuruh pindah, punya uang sudah beli rumah, akhirnya semuanya jadi korban. Sekarang saya mau tanya Ibu, ada keinginan nggak untuk tinggalkan Tuhan Yesus, untuk balik kepada iman yang sebelumnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kenapa Ibu? Di saat mengikut Tuhan, saya semakin mantap gitu Pak. Oh gitu. Karena di saat saya mengikut Tuhan, di saat saya membaca firman, apa yang ada dalam firman Tuhan, di saat kamu mengikut Tuhan, kamu akan memikul salib. Ternyata ini salib yang kami harus pikul. Di saat kami memikul secara kedagingan kami nggak kuat, kami nggak mampu. Tetapi dalam Tuhan memberi kekuatan untuk kami sekeluarga gitu Pak. Amin, amin, amin. Sekarang kami melayani dalam Tuhan. Amin, haleluya. Ibu bisa berikan pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus nih. Apa kira-kira pesan Ibu buat mereka? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, dan siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus, kami percaya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menjamah setiap orang yang rindu datang kepada Tuhan. Walaupun di saat mengikut Tuhan, luar biasa, kesakitan, luar biasa, penderitaan, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Walaupun kami berpindah-pindah tempat tinggal sampai hampir 21 kali, begitu luar biasa Tuhan memberi kekuatan. Di saat Bapak Ibu pernah mengalami seperti kami, pindah rumah sekali, 2 kali, 3 kali, jangan tinggalkan Tuhan. Di saat kami berpindah-pindah tempat, kami pindah beberapa kali, kami harus tinggalkan apa yang kami punyai. Di saat kami pindah satu kota ke kota lain, kami tinggalkan semua barang-barang yang ada di rumah, kami tinggalkan. Hingga saat ini kami mengenal Tuhan, kami juga diizinkan Tuhan, kami harus kehilangan, kami punya 2 rumah. Tapi kami diizinkan Tuhan, kami kehilangan 2 rumah. Tapi Tuhan beri kekuatan begitu luar biasa. Amin. Tuhan memberi keselamatan untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, dan kami rindu Bapak Ibu semuanya juga jamah oleh Tuhan. Amin. Karena orang tua kami juga dijamah Tuhan, yang dulunya membenci, yang dulunya tidak suka, yang dulunya sangat membenci kami, mengusir kami. Sekarang di saat akhir hidup orang tua kami mengenal Tuhan dan minta dibaptis. Oh, haleluya. Tahun 2019 di saat COVID ini. Orang tua dari suami, mertua saya yang perempuan, yang laki-laki sudah dipanggil Tuhan. Mereka minta dibaptis. Haleluya. Dan orang tua dari saya, bapak saya juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan pasti mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih. Haleluya. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Ya, kita dibatasi dengan waktu teman-teman. Ternyata Ibu Wahyuni punya orang tua semua diselamatkan Tuhan. Tadinya mereka begitu membenci, bahkan diusir dan tidak diakui sebagai anak. Disuruh pergi dari rumah. Tapi Tuhan Yesus punya kasih begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang emosional. Dia bukan seperti manusia. Ya, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diusir, ya, artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian mereka diusir, Tuhan Yesus itu tidak marah-marah datang kepada orang tua dari Ibu Wahyuni terus kemudian tampar mereka, kurang ajar kamu ya, ini kamu punya anak percaya sama aku, kok kamu usir. Tuhan itu tidak seperti itu teman-teman.
Kalau Tuhan yang benar itu dia merangkul, dia mengasihi, dia cinta semua sama manusia. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28, perhatikan baik-baik. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan firman-Nya benar. Ya. Kalau dia mengatakan marilah kamu orang-orang Kristen, maka saya pastikan dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan satu kelompok. Dia Tuhan satu agama. Kalau Tuhan yang benar, dia bukan Tuhan satu agama, dia bukan Tuhan satu kelompok. Tapi dia Tuhan semua bangsa, dia Tuhan semua lapisan. Dia Tuhan semua manusia, mau kulit kuning, hitam, putih, mau dompet tebal, tipis, dan dompet kosong, semua disayang Tuhan. Ya, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya percaya ada begitu banyak, bahkan hampir semua manusia punya beban berat. Tidak ada manusia yang tidak punya beban berat. Nah, Tuhan Yesus menawarkan kasih-Nya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun latar belakangmu. Sekalipun Anda kafir, sekalipun Anda ateis, sekalipun Anda penyembah batu, penyembah hewan, Tuhan tetap sayang sama Anda. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepada. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kiranya apa yang di-share oleh Ibu Wahyuni pada malam hari ini bisa membuat kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, doa kami buat Anda semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.